Dari ranking FIFA edisi terbaru Juli 2025, saudara-saudara, yang diambil berdasarkan hasil FIFA Matchday edisi Juni, saudara-saudara, Indonesia dan Malaysia dan Laos, saudara-saudara, mengalami kenaikan ranking yang signifikan. Sementara Thailand dan Vietnam itu turun, saudara-saudara. Jadi ya bisa saja suatu saat nanti posisi pertama dan kedua akan dikuasai Indonesia dan Malaysia, menggantikan Thailand dan Vietnam. Ya semoga saja. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman, kita apa lagi ya? Kita obrek-obrek tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timur Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak menebar kebencian, tidak menebar permusuhan, semuanya tidak lebih juga, saudara-saudara, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini. Seperti biasanya setiap bulan FIFA, Asosiasi Federasi Sepak Bola Internasional, itu merilis daftar ranking, daftar peringkat terbaru setiap bulan. Nah, untuk edisi Juli, saudara-saudara, baru saja diumumkan tanggal 10. Hari apa ya? Hari Kamis, saudara. Tanggal 10 Juli 2025 itu berdasarkan hasil FIFA Matchday edisi Juni. Di FIFA Matchday edisi Juni itu, saudara-saudara, ada beberapa pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027 dan 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran ketiga, di 2 pertandingan terakhir putaran ketiga. Dan seperti yang sudah saudara-saudara ketahui sendiri, Thailand sebagai King of ASEAN Football itu dikalahkan oleh Turkmenistan. Sementara Vietnam yang sebagai kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata itu sebagai juara Piala AFF 2024 itu juga dikalahkan Malaysia. Sementara Indonesia mengalahkan Cina, kemudian dikalahkan oleh Jepang di level pertandingan yang berbeda, kualifikasi Piala Dunia, bukan kualifikasi Piala Asia. Sementara Malaysia itu bertemu mengalahkan Vietnam di pertandingan kualifikasi Piala Asia, saudara-saudara. Dan berdasarkan hasil pertandingan itu, FIFA sudah mengambil kesimpulan poin yang didapat setiap negara anggota FIFA. Dan hasil pertandingan itu digunakan untuk menentukan ranking, menentukan peringkat, menentukan posisi masing-masing anggota setiap negara di daftar ranking FIFA untuk edisi terkini, yaitu Juli 2025, saudara-saudara. Hasilnya, saudara-saudara, hasilnya Thailand memang masih tetap berada di posisi teratas untuk kawasan Asia Tenggara, saudara-saudara. Thailand. Kalau di Asia secara keseluruhan itu Jepang, saudara-saudara. Jepang itu ada di posisi pertama untuk level Asia. Sementara dunia, peringkat pertama, ranking 1 dunia itu tetap menjadi milik Argentina, saudara-saudara, sang juara Piala Dunia 2022. Thailand ini ada di peringkat pertama Asia
Asia Tenggara, ASEAN itu, tetapi dia sudah tidak lagi berada di 100 besar. Dia sudah keluar dari 100 besar. Dia ada di posisi ke 102. 102 itu berkat kekalahan dari Turkmenistan. Seperti yang saya bilang tadi, mereka kehilangan 12,24 poin dan turun 3 peringkat. 3 peringkat, saudara-saudara. 3 peringkat, sehingga sekarang di 102 dengan 1.222 poin, saudara-saudara. Ya, cukup disayangkanlah, saudara-saudara. Kemudian di bawahnya Thailand itu ada Vietnam, saudara-saudara. Vietnam. Seperti yang kita tahu bersama, Vietnam sudah dikalahkan. Bukan hanya kalah, saudara, dipermalukan, dipermak. Istilahnya begitu kalau di Indonesia. Dibantai, dibelasah. Digelontor 4 gol oleh Malaysia. Harimau Malaya chapter Latino beberapa waktu lalu di Stadion Nasional Bukit Jalil, dan itu membuat Vietnam itu harus kehilangan 4 peringkat, 4 ranking. Dia turun 4 ranking. Dia kehilangan 13,91 poin, sehingga sekarang hanya punya 1.170 poin dan berada di ranking 113, saudara-saudara. Ini penurunan yang cukup signifikan bagi Vietnam. Dan tentu saja bagi Thailand yang sempat merajai, apalagi Vietnam adalah juara Piala AFF terbaru. Thailand dan Vietnam mengalami penurunan poin yang lumayan, saudara-saudara, mengalami penurunan poin dan penurunan ranking, penurunan peringkat yang cukup signifikan, saudara-saudara. Indonesia dan Malaysia itu mengalami kenaikan yang cukup besar, cukup signifikan lah ya, walaupun nggak besar-besar amat sih, tetapi cukup naik berkat kemenangan yang dihasilkan. Indonesia berada tepat di bawahnya Vietnam, di bawah Thailand, di bawah Vietnam itu ada Indonesia di posisi 118. Itu berkat kemenangan atas Cina, walaupun Indonesia dibantai oleh Jepang. Karena perbedaan ranking Indonesia dan Jepang yang sangat jauh, poin ke Indonesia tidak terlalu banyak kehilangan poin waktu melawan Jepang. Sementara Indonesia berhasil mengalahkan Cina. Cina rankingnya terlalu tinggi sehingga Indonesia mendapatkan tambahan poin yang sangat banyak. Tambahannya sekitar 11,63 poin, saudara-saudara, sehingga sekarang menjadi 1.155 atau naik 5 peringkat, saudara-saudara. Naik rankingnya, naik 5. Dan sekarang hanya berselisih 5 ranking dari Vietnam, saudara-saudara. Berselisih 5 ranking, 5 peringkat dari Vietnam, dan berselisih ya sekitar 16 dari Thailand. Nah, di bawah Indonesia, saudara-saudara, di bawah Indonesia ada Malaysia yang juga mengalami kenaikan signifikan. Malaysia naik 6 peringkat, 6 ranking, 6 tangga. Dia menanjak 6 tangga ke 125. Dia kemenangan atas Vietnam yang rankingnya lebih tinggi itu telah menghasilkan 14,91 poin. Sehingga Malaysia kini punya 1.139 poin. Ini kenaikan yang cukup signifikan, saudara-saudara, terlepas dari yaitu karena kemarin itu mereka berhasil mengalahkan Vietnam menggunakan pemain-pemain warisan, pemain-pemain keturunan mereka yang baru, yang berasal dari Latinan. Ini kenaikan yang cukup bagus, cukup signifikan bagi Indonesia dan Malaysia, saudara. Mengalami kenaikan besar lainnya adalah Laos, saudara-saudara. Laos itu walaupun dia masih ada di posisi ke-10 di ranking 10 ASEAN, Asia Tenggara, di FIFA-nya dia 185, tetapi dia mendapatkan tambahan 13,95 poin, atau sama dengan Indonesia, dia juga naik 5 ranking, 5 peringkat. Itu berkat kemenangan atas Nepal, saudara-saudara. Kemenangan atas Nepal. Sementara tim-tim lain selain Laos itu di Asia Tenggara itu juga mengalami kenaikan, termasuk Timor Leste yang masih di posisi ke-11 di 195 dengan tambahan 15,83 poin setelah mengalahkan Maldives
Maladewa, saudara-saudara, itu mereka naik 2 peringkat, itu juga naik. Sementara tim lain juga naik. Kayak Filipina. Filipina itu di posisi ke-5. 5 Asia Tenggara itu di 145. Tepat di bawahnya Malaysia itu dia juga mengalami kenaikan 1 peringkat. Menjadi 1067 poin. Di bawah Filipina ada Singapura di 159 dengan 1017 poin. Itu naik 15,03 poin. Dapat tambahannya naik 2 peringkat. Kemudian di bawah itu juga ada Myanmar di 160 dengan 1004 poin atau mendapatkan tambahan 8,85 poin. Sementara di bawah Myanmar ada Kamboja di 180 dapat 910 walaupun poinnya kurang berkurang 2,42. Tetapi ranking dia naik karena ya mungkin tim lain yang berada di sekitaran Kamboja itu mengalami penurunan. Sementara di bawah Kamboja itu ada Brunei Darussalam, saudara-saudara. Brunei Darussalam ada di posisi 183 dengan dia mendapatkan tambahan 7,27 poin, sekarang menjadi 901 poinnya, saudara-saudara, dan dia naik 2 peringkat, saudara-saudara. Kenaikan Indonesia, kenaikan Malaysia, serta penurunan Thailand dan penurunan Vietnam ini ya menjadi kabar bagus tentu saja bagi sepak bola di Indonesia, bagi sepak bola di Malaysia. Dan ini harus menjadi sinyal, menjadi alarm bagi Thailand dan Vietnam untuk segera bangkit, segera berbenah nanti di FIFA Matchday edisi September. Karena kalau mereka tidak waspada, tidak hati-hati, saudara-saudara, tidak berbenah, tidak bersiap menghadapi skenario terburuk, potensi Indonesia dan Malaysia menjadi peringkat pertama dan kedua Asia Tenggara, ASEAN itu terbuka lebar, saudara-saudara. Kita lihat aja kan selisih jarak antara Vietnam dan Indonesia itu hanya 5 rankingnya, saudara-saudara. Hanya peringkatnya itu jaraknya hanya 5. 5 itu setidaknya kalau semua skenario lancar, saudara-saudara, itu nanti akhir tahun posisi pertama, posisi kedua itu bisa ditempati oleh Indonesia dan Malaysia lah, kira-kira seperti itu. Kalau lancar ya, kalau mereka terus melanjutkan grafiknya, sementara Thailand dan Vietnam tidak bisa bangkit, tidak bisa berdiri lagi. Karena kalau kita melihat agenda nanti di September, saudara-saudara, di September memang mungkin poinnya yang nggak terlalu banyak juga, karena itu hanya FIFA Matchday biasa. Indonesia akan menghadapi Lebanon dan Kuwait, saudara-saudara. Sementara Malaysia tampil di KAFA Nation Cup. Sementara Thailand kalau nggak salah kemungkinan besar mereka akan menggelar Kings Cup, saudara-saudara. Akan menggelar Kings Cup. Di situ akan kita lihat kalau Indonesia bisa memenangkan 2 pertandingan ya pasti akan mendapatkan tambahan poin. Tetapi ya kalau untuk melewati Vietnam mungkin bisa di situ. Ya ada kemungkinan lah. Ada kemungkinan kalau Indonesia bisa mengalahkan Kuwait, bisa mengalahkan Lebanon, mungkin poinnya tambahan. Sementara Vietnam kita nggak tahu mereka agenda uji cobanya apa. Itu kemungkinan bisa kita melewati itu. Tetapi skenarionya bayangan kita itu ya mungkin saja di akhir tahun itu Indonesia sudah bisa berada di posisi kedua atau ke-1 di zona Asia Tenggara. Baru nanti kita lihat apakah itu memungkinkan untuk masuk ke 100 besar atau tidak. Untuk mendapatkan poin yang besar itu nanti justru ada di bulan Oktober. Karena itu nanti ada pertandingan resmi FIFA resmi, kualifikasi Piala Asia kembali bergulir, sementara di Indonesia akan kembali tampil di kualifikasi Piala Dunia di playoff di putaran keempat, saudara-saudara. Misal ya Indonesia nanti di bulan Oktober nih ya, Oktober. September kita menang 2 kali. Nanti di Oktober itu kita bisa menang juga 2 pertandingan. Kan itu 2 pertandingan nanti misalnya ngelawan Saudi yang rankingnya lebih atas, kita pasti dapat poin besar. Kemudian misalnya kita ngalahin Uni Emirat Arab atau Irak misalnya, kita juga bisa mendapatkan tambahan poin. Jadi itu punya potensi. Begitu pula Malaysia nanti di bulan Oktober. Di bulan Oktober itu juga punya potensi untuk
mendapatkan kenaikan yang cukup besar. Apalagi kan nanti di bulan Oktober mereka melawan Laos. Kalau di bulan September itu nanti kan mereka melawan Tajikistan, mereka melawan Iran, dan mereka melawan Afghanistan. Kalau setidaknya bisa menang saja lawan Tajikistan, menang lawan Iran, menang lawan Afghanistan, itu poinnya juga pasti lumayan. Walaupun itu dihitung sebagai FIFA Matchday biasa, bukan ajang kualifikasi, bukan, walaupun itu levelnya KAFA Nation Cup. Ya, Piala AFF di di Asia Tengah lah, saudara-saudara. Nah, kemudian nanti di bulan di Oktober itu kemungkinan melawan Laos. Nah, dengan melawan Laos ya kemungkinan menang ada besar, saudara. Jadi itu Indonesia dan Malaysia itu punya potensi besar. Sementara Thailand dan ya kita lihat saja, kalau Thailand dia tidak bisa berbenah, ya dia mungkin akan kehilangan posisi puncak dia di akhir tahun. Begitu pula Vietnam. Kalau Vietnam saya rasa dalam waktu dekat lah, mungkin bulan September itu poinnya sudah bisa disamai Indonesia atau bahkan dilewati oleh Indonesia. Karena Vietnam ini ya Vietnam lah, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Greenland sampai ke bawah, ke kutub selatan sampai kutub utara. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bacotin. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara tentang ranking FIFA edisi Juli khusus negara-negara di Asia Tenggara. Kalau level dunia sudah jelas, Argentina masih ada di puncak. Argentina tak tergoyahkan. Sementara di Asia, Jepang, saudara-saudara, Jepang ya jadi posisi yang terhormat lah. Sementara untuk Asia Tenggara, saudara-saudara, Thailand berada di posisi pertama. Masih Thailand, saudara-saudara. Masih Thailand di posisi 102 dengan 1.222 poin, saudara-saudara. Tetapi dia turun 3 peringkat akibat kekalahan pada pertandingan bulan Juni, saudara-saudara, ketika berhadapan dengan Turkmenistan. Nah, ini Thailand turun peringkat. Sementara posisi kedua masih dikuasai oleh Vietnam di posisi 113. Sama seperti Thailand, Vietnam juga turun peringkat, saudara-saudara. Turun kehilangan 13,91 poin atau turun 4 peringkat. Ini karena kekalahan dari Malaysia. Kekalahan telak, kekalahan 4-0 dari Malaysia. Sementara di posisi ketiga, Indonesia 118 naik 5 peringkat, saudara-saudara. Naik 5 peringkat menjadi 1.155 poinnya, saudara-saudara. Atau naik 11,63 poin, saudara-saudara. Ini berkat kemenangan lawan Cina, tetapi walaupun kalah dari Jepang. Kalah dari Jepang, kan Jepang rankingnya terlalu tinggi, jadi Indonesia tidak kehilangan banyak poin. Sementara kemenangan dari Cina yang ranknya di atas Indonesia itu mendapatkan tambahan poin yang cukup signifikan. Sementara kenaikan besar lagi juga didapatkan oleh Malaysia di posisi keempat dengan sekarang mereka ada di 125. Malaysia ini naik 6 peringkat, saudara-saudara. 6 peringkat menjadi 1.139 poin atau mendapat tambahan 14,91 poin berkat kemenangan 4-0 atas Vietnam. Jadi Vietnam kalah 0-4, dia poinnya berkurang 13,91. Sementara Malaysia menang, itu poinnya bertambah 14,91 dari Vietnam. Sementara di posisi berikutnya ada Filipina, saudara-saudara. Filipina di 145. Filipina di 145 setelah bermain imbang dengan Tajikistan. Kemudian di bawah itu ada Singapura, ada Myanmar, Kamboja, Brunei, Laos, dan Timor Leste. Nah, Laos itu juga naik 5 peringkat, saudara-saudara, ke 185. Nah, ini dengan mereka dapat tambahan 13,95 poin setelah
kemenangan atas Nepal, saudara-saudara. Ya, ini masih terus berlanjut ya. Mana tahu nanti di ada kemungkinan di posisi 1-2 Asia Tenggara itu dikuasai oleh Indonesia dan Malaysia, menggantikan Thailand dan Vietnam yang sudah bertahan lama. Ya, semoga saja, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau sudah merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!